Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekarang kita akan melanjutkan pada bagian ketiga dari sebuah konstruksi serial kompilasi Naskah Alkitab. Jadi kita ingin menggabungkan bagaimana Efesus pasal 3 ayat 16, 17, 18, 19. Dan kita akan bisa melihat dasar daripada bagaimana kita berjalan dengan Tuhan, bagaimana kita membangun rohani kita, itu dapat kita lihat di dalam ayat-ayat yang nanti kita akan lihat. Jadi ini sudah pada bagian ketiga, yaitu pada ayat yang ke-17. Oke, saya ingin kita melihat bersama, kalau kita sudah melihat dari A-nya adalah pendahuluan, kemudian B itu kita sudah lihat pada ayat 16. Nah, kita fokus pada yang C saat ini, yaitu pada ayat yang ke-17 ya. Nanti ini juga bisa di-refer ke video saya yang sebelumnya, yaitu ada di 214 di bagian A sampai dengan E. Saudara yang terkasih, mari kita melihat bersama Efesus pasal 3 ayat 16 sampai 19. Tetapi kita akan melihat pada ayat 17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ya. Nah, apa maknanya kalau kita melihat dari bahasa King James-nya dikatakan, bahasa Inggrisnya dikatakan that Christ may dwell in your heart by faith, that ye being rooted and grounded in love. Ya. Jadi ada dua frasa yang kita akan melihat. Coba kita lihat dulu dari yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu tentang grafik kita. Jadi di ayat 16 itu ada sebuah kekayaan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Nah, kekayaan kemuliaan Tuhan yang luar biasa, berapa tingginya itu tergantung kita berproses dengan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan power dalam hidup kita, Dia menguatkan kita lagi, diberikan power terus-menerus, sampai pada akhirnya nanti kita akan melihat bagaimana air hidup dari orang Kristen yang Tuhan kehendaki seperti apa. Nah, jadi kita akan melihat pada ayat 17, ini dikatakan ditemukan, ya, ditemukan itu artinya founded itu ditancapkan di dalam tanah, seperti itu, dan kemudian di-rooted, diakarkan, ya, semua punya grammar chord atau tata bahasa perfect, R ini perfect, ya, sehingga itu boleh kita katakan bahwa kita ditemukan atau ditancapkan dan diakarkan lagi itu di dalam kasih Tuhan. Jadi sejak awal, nanti kita akan melihat dalam detailnya. Nah, coba kita lihat kata-kata seperti ini. En agape perisomenoi kai tete melion menoi, ya. Jadi ini yang dikatakan di dalam kasih, ya. Kalau kita lihat ini di dalam in love, being rooted and grounded. Jadi dalam kasih kamu ini diakarkan serta ditanamkan. Artinya kita bisa lihat ada dua kata kerja yang ada, yaitu kita coba lihat dulu bahwa di grounded. Di grounded itu sama seperti kita ditancapkan di dalam tanah, ya, ditancapkan atau ditemukan sudah jadi satu dengan tanah. Nah, itu ditanamkan seperti itu, grounded. Melio, ya, itu dalam akar katanya. Nah, itu artinya apa? Meletakkan pondasi. Jadi ketika kita membangun sebuah rumah, kita akan menancapkan pondasi sebagai bagian yang menyatu dengan struktur di atasnya. Jadi kita meletakkan pondasi. Nah, grammar chord-nya atau grammarnya itu adalah perfect participle, medial atau pasif. Ya, di mana perfect itu sempurna, artinya sudah selesai dikerjakan, ditanamkan, ditemukan, didapatkan atau ditancapkan ke dalam tanah. Dan itu adalah dalam kasih, ya. Nanti kita lihat dulu, kita coba perhatikan bahwa erisomenoi atau akar katanya daripada riso itu artinya mengakarkan dengan kuat, bertumbuh ke dalam tanah, membangun akar yang kuat. Jadi
selain kita ditemukan Kristus, tapi kita pun juga diakarkan lagi supaya mengakar dalam Tuhan sehingga pondasi itu begitu kuatnya, ya. Nah, ini sama gram chordnya, artinya tata bahasanya yang menunjukkan bahwa itu perfect, itu sudah dilakukan. Jadi Kristus sudah melakukan bagiannya bagi kita, yaitu dengan apa? Dia menemukan kita, dia menanamkan kita, dan kemudian dia akarkan kita begitu kuat di dalam kasihnya, ya. Nah, saya mau tunjukkan sebuah pelajaran dari pohon korma, ya, di mana pohon korma merupakan tanaman yang kuat. Di Timur Tengah ditanamkan dengan ditaruh batu di atasnya, ya. Kenapa ditaruh batu? Karena apa? Batu itu akan menahan kurma tumbuh ke atas, tapi dia harus tumbuh di grounded. Kalau dia ditanamkan itu di founded, artinya dia ditanamkan lalu diakarkan, karena akarnya itu harus bertumbuh kuat ke bawah. Sehingga ketika dia bertumbuh ke atas, pohon itu akan betul-betul kokoh. Jadi kita tahu sekarang bahwa alasan Allah kerap memberi kita pergumulan itu bukan untuk melemahkan, melainkan agar hidup kita itu kuat, ya, bahkan mampu menjebol batu masalah yang selama ini ada. Itu arti yang bisa kita lihat. Nah, kemudian frasa yang kedua adalah, ya, kalau kita lihat, that Christ may dwell in your heart by faith, ya. Nah, itu mau saya tunjukkan seperti ini. Dalam bahasa Yunani-nya dikatakan sebagai berikut, di mana di situ dikatakan katoi kesai ton Kriston dia tes pistos entais kardias himon, ya. Nah, ini mau menunjukkan bahwa to dwell, ya, disebut dengan katoi kesai, to dwell, ya, in Christ, dalam Kristus, melalui faith, melalui iman, ya, di dalam hatimu, ya, in the heart of you. Jadi bagaimana kita harus membuat Kristus berdiam melalui iman di dalam hati kita. Nah, kata to dwell artinya kita berdiam, untuk berdiam, dari katoi kesai, berdiam dari akar kata katoikeo. Nah, itu artinya adalah berdiam dan tinggal secara permanen, kediaman pribadi atau to inhabit. Jadi Kristus harusnya berdiam secara permanen di dalam kehidupan kita. Dia bukan Kristus yang bisa keluar masuk tidak, tetapi Kristus harus diam dengan permanen di dalam hati kita, ya. Dan itu adalah sesuatu yang telah dilakukan. Artinya apa? Untuk berdiam itu auris, ya. Kalau kita lihat dari gram chordnya adalah auris infinitif, di mana auris menunjukkan telah berdiam di dalam hati kita, ya. Dan ini infinitif artinya ini hasil yang benar-benar harus diperhatikan, yaitu apa? Kristus harus diam dalam hati kita, ya. Kemudian dikatakan dalam iman, pisteo, ya, dalam hati dan dalam batin kita. Kalau kita lihat dari strukturnya jadinya seperti ini. Jadi ketika Tuhan itu datang ke dalam hidup kita dan kita ditemukan, kita diakarkan dalam kasih Kristus yang luar biasa, ya. Nah, tetapi itu terus kita bangun kehidupan rohani itu melalui apa? Melalui percaya kita. Kristus diam dalam batin kita. Di mana itu yang kita sudah pelajari, to think to be true, kemudian to credit, have confidence. Saya memiliki iman yang cukup untuk apa? Saya tahu dan saya yakin bahwa saya aman ketika menghadapi pergumulan, ya, to credit, have confidence. Nah, kemudian kita juga menyerahkan hak prerogatif kita karena kita melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Saya menyerahkan hidup saya kepadanya sehingga apa? Hak prerogatif saya berikan juga padanya. Dan lalu kita mengambil standar moral Kristus masuk dalam kehidupan kita. Itu artinya iman. Arti yang keempat adalah intellectual faith, di mana melalui beragam peristiwa yang kita lalui, kita sudah belajar, karena ini semua adalah pengalaman bersama Kristus. Ya, setelah kita diakarkan, kita ditemukan dan diakarkan, kemudian kita bertumbuh dalam kasih
luar biasa dengan iman di mana Kristus berdiam dalam hati kita. Nah, itu membangun sebanyak hal peristiwa yang membuat intellectual faith kita akan meningkat. Dan yang terakhir adalah to entrust a thing to one. Bagaimana saya mempercayakan hidup saya? Karena apa? Karena saya percaya hatinya yang begitu baik dalam kehidupan saya. Sehingga saya percaya walaupun dunia akan runtuh dan segala sesuatu parameter hancur, saya percaya bahwa Tuhan itu baik dan Dia akan menyertai saya. Ya, itu dia. Nah, ini yang membuat kita mengerti bahwa orang-orang yang dulu-dulunya adalah pahlawan iman, mereka melalui semua proses ini, diakarkan, ditemukan, kemudian membangun iman melalui Tuhan yang tinggal dalam hatinya. Sehingga ketika kita membaca Ibrani 12 ayat 2, kita katakan, marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Kristus. Fokusnya kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Jadi ini akan terus berproses untuk apa? Untuk semakin hari semakin sempurna. Saya berharap kita mengerti ini dan memahami ini. Coba kita lihat dari kisah daripada Raja Daud, ya. Dia katakan di dalam Mazmur 84 ayat 11, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Daud ini mau menyatakan bagaimana pengalamannya begitu luar biasa dengan Tuhan, itu membangun kasih yang semakin dalam. Dimulai, difounded, diakarkan dengan kasih, dan kasih itu dibangun dengan iman yang terus-menerus, sehingga apa? Dia mau merasa bahwa bagaimana saya hanya pengen dengan Tuhan. Saya hanya ingin bersama dengan Tuhan. Ya, bahkan dia katakan lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan, rumah Tuhan, daripada 1000 hari. Artinya apa? Tuhan menjadi suatu kebutuhan yang luar biasa, sehingga yang lain biasa-biasa saja, hanya Tuhan yang harusnya dia miliki. Itu juga terekam dalam Mazmur pasal 23, ya, ketika dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia mau menyatakan bagaimana Tuhannya itu adalah gembala yang baik. Dan ini digenapi ketika Yesus hadir di dunia ini dan dia menyatakan, akulah gembala yang baik itu. Ya, nah ini adalah proses pengalaman bersama Tuhan, experience with God. Sehingga apa? Kita membangun iman yang luar biasa, ya. Dan saya berharap kita demikian juga. Refleksinya bagi kita adalah, maukah kita hidup dalam kasih kepada Tuhan Yesus dan sesama? Saudara, inti daripada apa yang akan kita lihat nanti sampai pada akhirnya adalah apa? Kasih itu harus nyata dan hidup dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita sudah di-founded, kita di-rooted di dalam Tuhan, ditanamkan dalam kasih Allah yang luar biasa, diakarkan dalam kasih yang luar biasa itu. Sehingga apa? Seluruh kehidupan kita, kehidupan tinggal dalam Kristus dan terus-menerus membangun iman, itu semua ada di dalam kasih, di mana kasih itu akan bertumbuh. Dan kita akan melihat pada ayat yang selanjutnya, luar biasa. Marilah kita mengambil sikap bahwa kita mau hidup dalam kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Dan kemudian pertanyaan kedua bagi kita, maukah kita menumbuhkan iman yang terus-menerus dan semakin kokoh dalam Kristus? Ini artinya apa? Saya sungguh-sungguh mau datang pada Tuhan untuk membangun iman saya kuat di hadapan Tuhan. Supaya apa? Ketika badai tantangan hidup yang luar biasa, itu tidak akan mempengaruhi akan hidup saya. Tetapi saya akan tetap teguh dan kokoh. Saya berharap firman Tuhan ini membantu kita untuk memahami bagaimana luar biasanya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Setiap saat kita hanya bisa menyatakan, Yesus, Engkau yang terbaik bagiku, Engkaulah yang utama bagiku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.